Caranya lebih mudah, cenderung instan, seolah memotong proses pengkaderan politisi, mulai dari hubungan orang tua anak, suami istri, paman keponakan, atau bahkan kakak adik. Nah, di pemilu 2024 ini, politik dinasti cukup ramai di ragam cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif dan legislatif. Seperti apa ya wajah politik dinasti di parlemen? Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi menyatakan ada 50 calon legislatif dalam daftar calon sementara Pileg 2024 yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat tertentu. Formapi menilai politik dinasti saat ini tumbuh subur di Indonesia. Hal ini dapat membatasi gerak politik yang terbuka atau partisipatif. Praktek politik dinasti ini pada umumnya atau cenderung bisa kemudian membatasi gerak politik yang terbuka, partisipatif. Itu dengan baik melindungi praktek politik atau sistem yang korup seperti yang terjadi di Indonesia, saya kira. Jika politik atau ketika korupsi ini juga nyaris tidak bertepi gitu ya dalam proses untuk menghentikannya, ya pada saat itu kemudian politik dinasti ini bisa tumbuh dengan subur ya. Inilah nama-nama politikus beserta keluarganya yang bakal menghiasi kursi parlemen. Walau para caleg dengan hubungan sedarah terkesan lebih mudah dalam berkarir di politik, nyatanya sebagian dari mereka benar-benar merasakan proses kaderisasi yang matang. Misalnya saja putri tokoh senior Golkar Akbar Tanjung, Sekar Tanjung, yaitu ketua DPD Solo yang kini menjadi caleg terpilih DPRD Solo. Putri, ketua DPP PDIP Bambang Pacul, Katmandu yang sempat berkarir di BI dan menjadi ketua umum KNPI. Dan putra mantan ketua umum Golkar Agung Laksono, Dev Laksono yang maju dari Dapil Jawa Barat 8. Jadi kalau dikatakan apakah saya masuk politik ini by design or by accident, by design. Ya. Jadi memang saya itu terekspos dengan dunia organisasi politik dari muda, dari kecil bahkan ya. Pelajaran dan ekspos yang sudah kita nikmati itu menjadi modal-modal dasar saya untuk saya terus melaju di dunia politik. Jadi orang bilang katanya, oh ya kan dia dinasti politik, dia punya nama besar, punya uang banyak, ya, tapi tidak menjadi jaminan juga. Gitu. Bukan berarti dia langsung besok dia langsung terpilih. Saya lihat sendiri di pemilu kemarin ada yang habis puluhan miliar nggak dapat kursi, ada yang hanya habis ratusan juta atau mungkin uang yang sangat sedikit lah gitu ya dibanding dengan yang lain bisa terpilih, bisa dapat kursinya. Tak jauh berbeda, Sekar Tanjung, putri dari Akbar Tanjung ini tak menyangkal bila ketertarikannya pada dunia politik sudah tumbuh sejak muda. Meski begitu, Sekar menyadari bahwa privilege yang ia miliki ada batasannya. Saya tidak bisa memungkiri bahwa ketertarikan terhadap dunia politik itu sudah tumbuh dari usia yang cukup muda. Saya sendiri memilih untuk memulai dari DPRD Kabupaten Kota dengan harapan saya bisa memulai di tingkatan yang paling dekat dengan masyarakat. Dan ternyata di situ saya belajar bahwa gesekan atau pertarungan politik yang paling keras, yang paling real itu justru ada di tingkat 2. Saya memilih untuk berproses seperti itu. Bila mana dalam proses itu saya dipertemukan dengan orang-orang yang telah lama berkiprah dengan ayah saya dan ingin membantu dan atau mengenalkan kami ke orang lain dan atau memberikan kami masukan-masukan ataupun arahan-arahan, ya itu adalah memang salah satu privilege yang kami miliki. Tetapi kami beranggapan bahwa privilege itu juga ada batasnya. Tidak semua yang kami lakukan itu hanya bergantung pada privilege. Ya, ruang-ruang yang privilege itu mungkin belum ada, ya kami perlu tutupi dengan kerja keras dan kepandaian atau kelihayan kami masing-masing gitu. Sementara menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menuturkan, hanya sedikit politikus yang melalui kaderisasi matang di partai, sebab didorong kekuatan nama dan jabatan orang tuanya.
berjuang di partai, lalu berjuang untuk menjadi anggota DPRD maupun DPR yang berjuang sendiri ada. Tapi jangan lupa mereka itu uangnya uang orang tua, jabatan juga orang tua. Jadi sebenarnya ada yang seperti itu tapi sedikit. Jadi yang memiliki legasi berjuang sendiri itu anak-anak pejabat itu ya hanya 1-2 orang. Selebihnya itu sebenarnya semua juga uangnya orang tua, jabatan orang tua. Mereka terpilih juga kebanyakan didorong oleh kekuatan uang dan jabatan orang tuanya. Ya hanya ikhtiar yang mereka harus lakukan, berjuang di dapil untuk bisa terpilih, kan begitu. Tapi sebenarnya di Indonesia ada nggak ya aturan yang membahas soal politik dinasti? Karena dari yang sudah-sudah hanya ramai berbicara soal etika. Sama sekali tidak sih. Bahkan partai politik justru menghindari betul pengaturan soal dinasti itu, karena partai politik sendiri sudah terang-terangan mempraktekkan dinasti atau politik dinasti itu di partai politik. Jadi saya kira itu juga yang kemudian membuat MK akhirnya mencabut lagi. Kan pernah ada larangan atau pembatasan soal dinasti itu atau soal calon yang punya hubungan kekeluargaan dengan incumbent di pilkada, di calon di kepala daerah, itu kemudian dicabut lagi. Jadi tidak ada aturan lagi yang kemudian bisa jadi rujukan kita untuk menunjukkan ada kepedulian dari negara soal pentingnya pembatasan dinasti politik di politik kita. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia percaya bahwa dorongan untuk maju dalam kontestasi politik adalah ambisi kekuasaan dari para elit-elit lama, bukan semata datang dari keinginan sang anak atau istri. Saya nggak yakin dengan itu ya Mas ya. Maksudnya gini, kalau seseorang terpapar kemudian dia tertarik kan harusnya dia bisa masuk. Tapi ini lebih pada ambisi kekuasaan dari elit-elit lamanya yang tadi saya bilang itu. Ya, ketika orang ingin melanggengkan kekuasaan, yang melanggengkan kekuasaan siapa ya? Kan pasti bapaknya gitu ya, atau ibunya, pokoknya elitnya gitu loh. Karena kenapa dia mau mewariskannya ke anaknya, ke istrinya ya, agar dia bisa tetap punya pengaruh pada kekuasaan politik gitu loh. Dia bisa ngatur gitu loh. Dia bisa ngatur istrinya, dia bisa ngatur anaknya, dia bisa ngatur kerabatnya gitu. Keuntungan pertama tentu saja akses ya kan. Aksesnya apa? Dia ibaratnya orang itu harus jalan biasa, ini udah jalan tol gitu kan ya. Nah, itu adalah akses yang dimiliki oleh orang-orang yang punya hubungan politik dinasti. Politik dinasti dikhawatirkan melemahkan kekuasaan dan menciptakan ruang penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebab sirkulasi kekuasaan hanya berada di lingkungan elit. Politik dinasti juga membatasi pihak yang lebih berkompeten untuk bergabung dalam partai dan pemerintahan. Namun Formapi yakin politik dinasti dapat diatasi dengan menghidupkan kembali aturan yang sebelumnya pernah diberlakukan di pilkada soal batas relasi kekerabatan. Dan karena itu saya kira penting untuk meresponnya, dan satu-satunya yang kemudian bisa memastikan respon kita itu serius terhadap persoalan ini, ya berarti coba mengakomodasinya dalam bentuk pembuatan aturan. Tidak cukup kemudian dengan khotbah soal etika saja, ya. Karena saya sangat tidak yakin masih ada politisi yang kemudian masih berpikir etika ketika kemudian urusan perebutan kekuasaan ada di tempat lagi. Ya. Jadi mengandalkan etika itu saya kira penting ketika kehidupan atau kondisi partai politik kita sudah pada relnya. Ya. Tapi ketika partai politiknya cenderung pragmatis, cenderung hanya menjadi alat untuk kekuasaan, ya, maka aturan detil untuk hal-hal yang dianggap penting untuk diatur, termasuk terkait dinasti politik ini, saya kira harus dipikirkan untuk diakomodasi dalam regulasi, khususnya terkait dengan pemilu dan pilkada, ya.